Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, tertulis di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Aina marngulu do hatani debata jala mapak korhon, jala tumazom sian nasa podang si dua baba, jala torus do disirang hosa dohot todi ring-ring dohot uto-huto, laus diuhumi do nasinakap dohot na pinikir ni roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, kita mengenal dan memahami fungsi firman Tuhan sebagai penghibur, penguat, dan peneguh, berisi nasihat-nasihat bijak, menjadi pandu yang sifatnya sangat persuasif. Tetapi hari ini penulis surat Ibrani memperkenalkan firman Tuhan itu dalam fungsi yang sedikit terkesan ekstrim dan jauh dari nuansa persuasi atau membujuk. Firman Tuhan digambarkan seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang yang mampu menembus bagian terdalam kehidupan manusia. Itu dapat kita temukan ketika firman Tuhan menegur dosa yang tersembunyi tanpa basa-basi, membuka motivasi hati yang tidak benar, bahkan menyadarkan kita akan sikap yang selama ini kita anggap biasa saja, tetapi ternyata sudah menjadi dosa. Mungkin di depan orang lain kita boleh terlihat baik, tetapi firman Tuhan mengetahui isi hati yang sebenarnya. Tetapi kita harus yakin bahwa ketajaman firman Tuhan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memulihkan dan menyadarkan kita. Sama seperti seorang dokter memakai pisau bedah untuk menangani pasiennya. Pisau itu pasti bagian dari peralatan medis untuk menyembuhkan pasiennya. Demikian jugalah Tuhan memakai firman-Nya yang mungkin saja di telinga kita terkesan pedas dan kejam, namun tujuannya adalah untuk membersihkan, untuk memperbaiki dan membentuk hidup kita menjadi lebih baik dan semakin seturut dengan kehendak Allah, serupa dengan Kristus. Di zaman sekarang ini banyak orang lebih suka mendengar kata-kata yang menyenangkan telinga daripada kebenaran yang mengubah hidup. Tetapi orang percaya dipanggil untuk tetap membuka hati terhadap firman Tuhan, meskipun kadang itu menegur dan membuat kita tidak nyaman. Sebab perubahan sejati dimulai ketika hati mau dikoreksi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan hanya membaca Alkitab sebagai rutinitas. Jangan hanya mendengar firman Tuhan sebagai kebiasaan. Bacalah Alkitab, dengarkan dan renungkanlah firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan siap ditegur dan diingatkan. Nyatakan dalam komitmen siap diubah firman Tuhan dengan berkata, Tuhan, berbicaralah kepadaku, hamba-Mu siap mendengar. Saat firman Tuhan memenuhi hati kita, hidup kita akan diarahkan, dikuatkan, dan diubahkan setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.